pulang ke rumah dengan seluruh sisa kekuatan yang ada. Aku mencoba menelpon Saras, sahabat yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Dia yang menjodohkanku dengan Mas Haris. Setelah kehilangan ibu dan ayah dalam sebuah kecelakaan maut, Saras menjadi tempatku mengeluh segala resah. Halo, Saras. Iya, Say. Ada apa? Saras, aku mau nanya sesuatu. Apaan? Sepertinya serius banget. Selama ini kamu kan mengenal baik Mas Haris. Apa kamu tahu sebelum menikah denganku, dia ada hubungan dengan wanita lain? Kok tiba-tiba nanya begini? Dulu kan udah pernah kamu tanya. Enggak, aku cuma mau meyakinkan diri lagi aja. Mas Haris memang sempat dekat sama beberapa wanita, tapi nggak ada yang sampai serius sih. Ada apaan? Nggak kenapa-kenapa kok. Aku cuma takut aja kalau Mas Haris ada apa-apa sama perempuan lain di luar sana. Tenang aja, suamimu orangnya setia kok. Amin, ya Allah. Ya udah, makasih ya, Sa. Ku tutup telepon, tapi hati masih tidak tenang. Tidak mungkin jika tidak ada hubungan apapun, tapi Mbak Maria berani mengaku jika Mas Haris adalah suaminya. Bahkan mereka sudah menikah 4 tahun yang lalu. Jika Saras tak bisa memberiku jawaban yang membuat lega, maka pada siapa lagi ku bertanya? Haruskah langsung kutanyakan pada Mas Haris? Tak kuasa memendam rasa perih yang menghujam hati. Ku rebahkan tubuh sejenak di atas ranjang. Selama ini, Mas Haris adalah lelaki yang terbaik yang ku kenal. Tak pernah sekalipun dia berdusta padaku. Haruskah aku berburuk sangka padanya? Ku seka bulir-bulir air mata yang mengalir begitu saja di kedua pipi. Dada benar-benar terasa sesak. Aku tak tahu bagaimana caranya meredam rasa khawatir dan cemas yang kini memenuhi relung hati. Jam terus bergulir hingga malam membentang. Pikiranku sedikit pun tak teralihkan dari merenungi segala yang telah terjadi. Juga masih berbekas diingatan bagaimana sosok Mbak Maria yang selama ini ku kenal. Tiba-tiba ponsel berdering. Lekasku mengecek siapa yang sudah melakukan panggilan. Mas Haris. Halo, Assalamualaikum sayang. Lagi ngapain? Waalaikumsalam. Lagi rebahan mas. Ku jawab pertanyaannya dengan sedikit enggan. Entah kenapa berbicara dengan Mas Haris membuat jiwa kembali dilanda rasa sedih. Ingin rasanya mencari kebenaran akan pengakuan Mbak Maria. Tapi kenapa bibir ini seperti keluh? Mas punya kejutan untukmu. Kejutan apa mas? Nanti kamu akan tahu saat mas sampai di rumah. Jika biasanya aku paling senang saat ia berkata akan memberi kejutan, tapi tidak kali ini. Hatiku sakit. Aku juga punya kejutan untuk Mas Haris, ucapku kemudian. Oh ya, jadi nggak sabar pengen tahu. Ya udah, mas tutup dulu ya teleponnya. Aku menghela napas berat hingga sebuah kecupan darinya terdengar di ujung telepon. Aku menerima dengan perasaan dingin dan sakit. 30 menit berlalu, aku mendengar deru mobil di luar rumah. Segera tubuh ini tergerak untuk mengecek melalui jendela kamar. Mas Haris pulang. Bel rumah terdengar bagai kilat yang menyambar hati. Aku harus menuntaskan semuanya malam ini. Tapi harus ku mulai dari mana? Langkahku tarik keluar kamar, berdiri di depan pintu masuk, lalu tangan membuka dan menatap sosok yang harusnya begitu kurindui kepulangannya.
Surprise! Mas Haris memberiku sebuah kotak perhiasan. Happy anniversary, sayang, ucapnya, sembari mengumbar senyum. Tapi di sini hatiku semakin teriris. Tak mampu kubayangkan. Sebab jika benar aku yang kedua, berdosalah diri ini yang berbahagia bersama Mas Haris. Sedang di sana Mbak Maria sendiri berjuang mempertahankan hidupnya. Lelaki bergelar suami yang harusnya mendampingi, nyatanya bersamaku. Layakkah aku tersenyum di atas penderitaan seorang wanita? Aku meraih kotak dari tangan Mas Haris, lalu membukanya. Ada seperangkat perhiasan yang terbuat dari perak dipadukan berlian. Ini untuk aku, Mas. Mas Haris mengangguk lalu memelukku. Dada kembali bergemuruh, ingin menolak saat dia mengangkat tubuh hingga sampai di dalam kamar. Namun dia berusaha menahan gerakan ini. Kamu adalah bahagia yang tak dapat Mas lukiskan dengan kata-kata. Cinta yang Mas harap bisa selalu menemani di kala susah juga senang. Teruslah mencintai Mas sayang, sampai nyawa sebagai pemisah raga kita di dunia ini, ucapnya sambil mengecup keningku. Aku hampir menangis, tak sanggup mendengar bualannya. Jika mengingat, bisa jadi ucapan demikian pun pernah ia lontarkan pada Mbak Maria dahulu sebelum kehadiranku mengubah segalanya. Siapa Maria, Mas? Dua alis Mas Haris berkerut. Maria siapa? Maria Vina, wanita yang berasal dari Bandung yang kini didiagnosa menderita hepatitis. Mas nggak paham, kamu nanya siapa? Dia benar-benar seperti sedang kebingungan. Ya Robbi, benarkah suamiku tak tahu menahu tentang Maria? Salahkah aku yang terlalu mencurigainya? Ana pinjam ponsel Mas Haris. Lelaki itu menjauhkan tubuhnya lalu mengambil ponsel dari saku celana. Tanpa ada keinginan untuk menahan, dia memberi begitu saja benda pipi miliknya padaku. Lekas aku mengecek kontak, panggilan masuk, dan aplikasi WhatsApp. Tapi tak ada yang mencurigakan. Bahkan panggilan dari Maria yang seharusnya ada di kotak panggilan pun tak kutemukan di tempat itu. Apa semuanya sudah dihapus oleh Mas Haris? Mana KTP Mas? Mas Haris mengambil dompetnya, lalu memberikan KTP padaku. Aku terhenyak saat tahu benda itu kini ada di tangan suami. Ternyata benar, KTP Mas tadi ketinggalan di kantor, jatuh di bawah meja dan disimpan sama tukang bersih-bersih ruangan. Jadi KTP yang ada sama Mbak Maria, apa mungkin mataku yang salah melihat? Kamu kenapa sayang? Dia mengusap pipiku. Gak apa-apa Mas. Apa mungkin karena kecapean aku jadi salah membaca alamat di KTP itu? Kamu sakit? Aku menggeleng. Atau jangan-jangan kamu hamil? Hamil? Bulan ini memang aku belum dapat menstruasi. Tapi benarkah aku hamil? Kapan kamu ada waktu? Kita cek ke dokter ya. Iya Mas. Bukan ini yang jadi beban pikiranku saat sekarang, tapi Maria. Apa tadi Mas jadi ke Bandung? Jadi habis singgah bentar di kantor, Mas langsung berangkat ke Bandung. Mas juga sempat ke rumah Mama. Ada titipan batagor untuk kamu di mobil. Mas lupa nurunin. Nanti aku ambil sendiri Mas. Mas Haris tersenyum lalu memandang wajahku menyeluruh. Kamu nampak pucat. Kalau tak enak badan, istirahat saja ya. Mas temani kamu tidur. Kupaksakan diri untuk tersenyum dan mengangguk.
Dia kembali memeluk tubuh ini dengan begitu bahagia. Meski ini adalah hari anniversary kami, tapi entah kenapa aku tak sebahagia dirinya. Bersambung.